bagaimana amalan hati kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang takut, ada orang yang benci, ada orang yang cinta. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kalau qaulul qalbi, perkataan hati tidak boleh berkurang. Ya, tidak boleh tidak ada, harus ada, yakin kepada Allah. Kalau masih ragu-ragu, kufur. Itu namanya kufur karena ragu-ragu. Kufur syak, kufur tarodud. Kafir karena ragu-ragu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Bahwa keyakinan itu masing-masing orang itu berbeda tingkatannya, iya. Tapi bahwa yakin harus ada, yaitu apa? Yakin kepada Allah. Yakin, semua yakin. Nah, adapun tingkatan itu ya boleh orang berbeda. Karena tergantung imannya, tergantung rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang Allah memberikan rezeki kepada seorang keyakinan yang sangat kuatnya luar biasa. Tapi ada juga orang yang keyakinannya lemah. Yang penting jangan sampai hilang. Kalau hilang keyakinannya, keluar dari Islam. Ya, kalau ragu-ragu berarti belum yakin, berarti belum masuk Islam. Makanya seorang mukmin itu adalah apa? Kalau sudah mengatakan amantu billah, kalau sudah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diyakini dengan baik. Nah, tapi ada amal hati. Amal hati ini kalau diperuntukkan kepada selain Allah bagaimana? Contoh, ada orang yang takut kepada selain Allah. Ada orang takut kepada setan, ada orang takut kepada mayat, ada orang yang takut kepada singa, ya. Kemudian cinta, ada yang mencintai istri, ada yang mencintai anaknya, ada yang mencintai siapalah ya. Nah, ini bagaimana kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Di sini Syekh Abdul Aziz At-Turaifi rahimahullah, beliau membagi amal hati yang diperuntukkan kepada selain Allah ada 3 jenis. Yang pertama tabi'iyun. Tabi'in itu ya tabiatnya manusia. Ya memang fitrahnya manusia. Contoh, seorang bapak mencintai anak. Seorang suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kemudian kita takut setan, ya, kita takut singa, kita takut berada di tempat-tempat gelap, kita takut kesendirian di hujan rintik-rintik di tengah kuburan misalkan ya. Itu namanya takut tabi'i, takut yang wajar-wajar saja dan itu enggak masalah. Justru hal-hal seperti itu ada untuk menyelamatkan manusia. Contoh, kita takut kepada singa, untuk menyelamatkan kita enggak? Iya, coba kalau ada orang yang mau tidur sekandang dengan singa, gimana coba? Nyawanya pasti terancam ya. Jadi ketakutan tabi'i itu harus ada. Karena itu memang tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seorang istri, seorang bapak tidak mencintai anaknya, gimana coba? Dia akan mengurangi hak-hak anaknya, dia akan malas kerja, dia akan malas mendidik anaknya, dia tidak akan pernah ngobrol bersama dengan anaknya. Samalah, seorang istri tidak mencintai suaminya, dia pasti akan melanggar larangan suaminya atau mengabaikan perintahnya atau minimal meremehkan suaminya. Jadi hal-hal yang sifatnya tabii ini memang wajib ada. Karena sekali lagi itu merupakan tabiat yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Ya. Kalau bapak nggak pernah cinta sama lawan jenis, kan nggak pernah lahir anak, nggak pernah punya cucu, kan begitu. Adanya itu supaya apa? Supaya menjaga keberlangsungan hidup kita. Kenapa kita takut api? Ya, maksudnya takut kebakaran, ya wajar karena itu bisa mencelakakan. Ya, kalau nggak ada takut, ya malah hancur nanti ya. Wis ada api, roh aku wani sama api ya. Itu api api yang ada di sekam itu masuk ya tak masuk gitu ya. Hancur orang itu ya. Jadi sekali lagi hal-hal yang sifatnya tabiat itu sesuatu yang penting dan harus wujud, harus ada untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian ada ada amal hati yang ditujukan kepada Allah yang sifatnya ziyadatun alat tabi'i, melewati batas yang diperbolehkan, batas tabiat ya. Contoh, cintanya kepada istri penting. Tapi kalau terlalu berlebihan sampai kita nggak ke masjid gara-gara takut melukai hati istrinya, atau kita sampai nggak mau sholat Jumat, atau kalau sampai kita ini melakukan perbuatan haram, contoh cinta kepada istri minta kalung, kita nggak punya uang akhirnya nyuri misalkan. Nah itu namanya apa? Itu namanya ziyadah alat tabi'ah, yaitu tambahan di atas tabiat yang ada. Jadi misalkan tabiatnya itu ya cinta itu sama istri itu cuma 50%. Kita kok lewat sampai 70%. Ini
pasti menimbulkan hal-hal yang haram. Kalau cintanya sampai batas 50%, itu pasti untuk memunculkan maslahat. Pasti ada maslahatnya. Tapi kalau udah lewat, maka itu pasti mempengaruhi hal-hal yang lain. Contohnya orang tersebut akan akan melakukan hal-hal yang haram, mencuri dan lain sebagainya. Sebagaimana kita takut, kalau takut tabiat kan wajar ya, takut sama kegelapan atau takut di tengah kuburan misalkan. Takutnya wajar. Tapi kalau terlalu berlebihan sampai nggak berani lewat kuburan untuk sholat berjamaah misalkan, kemudian apalah sampai ketakutan yang seperti itu terlalu melewati batas yang wajar, melewati batas yang sifatnya tabiat manusia, pasti akan memunculkan hal-hal yang haram. Makanya disebutkan di sini faziyadatu fi amal qalbi al-musrif li ghairillahi ta'ala 'anil miqdar alladhi ja'alahu Allahu kaunan lisan li ghairi yunha anha hatta law kanat ziyadatu tilka lam tusawi haqqallahi min amal qalbil mu'min wa lam tazid alaihi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya menambah ataupun memperuntukkan amal hati kepada selain Allah seperti cinta, benci, kemudian apalah masalahnya tadi, itu kalau sudah melewati batas kewajaran tabiat, itu pasti merusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Takut wajar, tapi kalau terlalu berlebihan, maka itu akan menyebabkan perbuatan haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana inna nakhafu an yafrutu alaina aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Firaun, pesan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hendaklah kalian temui Firaun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkan kata-kata yang lembut, siapa tahu Firaun bisa sadar, taubat, atau minimal dia punya rasa takut. Kemudian apa kata Musa sama Harun? Qala rabbana inna nakhafu. Ya Allah, kami itu takut an yafrutu alaina, Firaun itu melampaui batas kepada kami. Ya, mungkin memenjarakan atau membunuh atau apa, au ayatgha, atau dia melakukan perbuatan togut, perbuatan yang melewati ambang batas. Ya, berbuat dolim kepada kami ya Allah. Maka Allah mengatakan qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut kepada Firaun, aku bersama kalian berdua mendengar apa yang kalian minta, apa yang diucapkan oleh Firaun dan apa yang kalian doakan, dan kami ara, melihat apa yang dilakukan oleh kalian dan juga melihat apa yang dilakukan oleh Firaun dan bala tentaranya. Gak usah takut. Nah, jadi sekali lagi, kalau takut terlalu berlebihan, misalkan takut kepada Firaun terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Boleh jadi Musa sama Harun tidak akan mendakwahi Firaun. Sebagaimana kita, kalau takut berlebihan kepada orang, kita tidak akan berani menegurnya walaupun dia berbuat hal-hal yang mungkar. Dan kita tidak berani mengajak dia untuk berbuat baik karena sungkan. Jadi mungkin karena sungkan. Ya takut menyakiti perasaannya. Takut dia tidak suka sama kita, ya. Akhirnya ketika adzan kita nggak ngajak dia ke masjid. Kenapa? Khawatir dia itu tersakiti atau tidak senang sama kita, ya. Kan kadang ada orang tuh kedatangan tamu yang nggak kenal masjid. Adzan pun tamu kalau nggak kenal masjid, ya tetap diajak ngobrol. Kadang kita itu rodo pakewahnya, saya ke masjid dulu ya. Padahal kita tahu teman kita ini teman muslim, nggak ada katanya. Ayo ke masjid bareng yuk, ya. Kadang ada orang yang pakai dengan ngomong kayak gitu. Ngomongnya apa? Saya ke masjid dulu ya. Ya. Akhirnya temannya tetap di meja makan atau di meja obrolan sementara dia ke masjid. Pulang dari masjid temannya belum sholat. Kenapa? Takut nyakiti kawannya. Akhirnya apa? Nahi mungkar dan amar ma'ruf hilang. Takut seperti inilah yang diharamkan. Memang tidak sampai menyamakan Allah dalam masalah ketakutan. Maksudnya dia tidak takut kepada dia tidak takut kepada kawannya sebagaimana takutnya kepada Allah. Memang tidak sampai itu. Tidak sampai dalam menyekutukan Allah dalam masalah takut.
Tidak sampai batas itu. Cuma ketakutannya berlebih-lebihan sehingga memunculkan sebuah perbuatan maksiat juga. Apa itu? Yaitu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar jadinya karena takut, ya. Nah, kalau takut tersebut sudah menyamakan dengan sudah sama dengan Allah derajatnya, takut kepada selain Allah ini bukan lagi haram, tapi ini bisa syirik, ya. Itu. Samalah kalau kita mencintai anak kita atau mencintai istri kita, sampai ada orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia itu belum mencintai istrinya sebagaimana mencintai Allah, tapi dia sudah kelewat batas mencintainya. Seharusnya mencintai mencintai istri itu cuma 50%, kemudian dia itu mencintai sampai 70%. Akhirnya apa? Nanti muncul pasti hal-hal yang haram atau hal-hal yang melanggar syariat karena kelewat batas. Walaupun tidak sampai menyamakan Allah dengan istrinya dalam masalah cinta. Enggak sampai, misalkan cinta kepada Allah di angka 100, dia cinta kepada istrinya di angka 60, 70, enggak sampai, tapi tetap dosa. Kenapa? Melanggar batas. Kalau sudah menyamakan dengan Allah, sudah sama-sama di angka 100, itu artinya telah menyekutukan Allah dalam masalah cinta. Syirkul mahabbah namanya. Syirik masalah cinta. Nah, baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis yang ketiga, yaitu amal yang diperuntukkan kepada selain Allah. Jenis ketiga yaitu musawiyan haqqan lillah, yaitu menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yunafi aslal iman, kata beliau. Ini akan menghapus iman yang pokok. Artinya apa? Bisa keluar dari Islam. Masih ingat gak? Dulu saya pernah menjelaskan bahwa iman itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendah iman itu namanya iman aslul iman. Ini pokoknya kalau nggak ada iman. Contoh yakin. Kalau orang nggak punya keyakinan kepada Allah, ya imannya batal walaupun dia itu percaya sama Al-Quran, walaupun dia itu masih sholat. Ini namanya asli iman. Ini iman standar, iman minimalis, ya. Batas minimalis menjadi muslim. Terus naik, itu namanya iman wajib. Orang kalau sudah yakin kepada Allah, udah cinta kepada Rasulullah, udah meyakini rukun iman, terus naik melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji. Itu namanya iman wajib. Kemudian naik lagi yang paling tinggi namanya ihsan. Iman mustahab atau iman ihsan. Jadi ini ini tambahannya lah. Ya, seperti dia sudah sedekahnya udah banyak, sedekah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah itu. Nah, jadi asal iman ini pokok. Kalau tidak ada maka tidak ada iman. Kalau dia hilang semua iman. Itu asal. Nah, kalau wajib itu hilang tapi asalkan asal imannya masih ada, nggak bakalan keluar dari Islam. Dia paling dosa. Terus kalau iman mustahab itu tidak sampai dosa, tidak sampai juga keluar dari Islam, tapi itu hanya mengurangi nilai iman. Ya, bisa dipahami sampai sini ya? Ya, saya dulu pernah mengulangi beberapa kali ini ya tentang aslul iman, iman wajib sama iman mustahab. Semoga masih diingat ya. Nah, jemaah sekalian, kembali apa yang sampaikan tadi. Jadi kalau orang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dalam masalah amal hati, itu syirik. Karena itu bisa merusak iman, bukan merusak, menghilangkan iman, Contoh, mencintai seseorang, mencintai manusia, siapapun entah bapaknya, anaknya atau istrinya, sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah syirik. Udah syirik. Dan ini menafikan iman pokok, iman asli iman. Ya, menafikan, meniadakan iman. Ada orang takutnya kepada setan sama dengan takutnya kepada Allah. Sampai apa kata setan? Sujud, opolah ini. Ini juga sudah syirkul khauf namanya. Syirik dalam masalah takut. Karena menyamakan derajat takutnya kepada setan dengan derajat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik.
Contoh lain lagi adalah apa namanya berharapnya kepada manusia dengan berharapnya kepada Allah sama. Jadi berharap banget kepada manusia sama dengan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa masuk syirkur roja, syirik dalam masalah harap. Nah, kalau kita berharap kepada manusia boleh nggak? Boleh, wajar. Kita kerja pada dia 30 hari 30 malam selama sebulan, berharap gaji dari dia, wajar nggak? Wajar. Karena kita ngelembur, kita berharap apa namanya uang lemburan, wajar. Boleh-boleh saja. Roja berharap kepada manusia itu boleh. Yang nggak diperbolehkan kalau satu melewati batas, nanti bisa bisa membuat orang berbuat haram, atau menyamakan harapannya kepada Allah sama dengan harapannya kepada manusia. Ini bukan lagi haram, tapi ini sudah masuk kategori syirik. Ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami penjelasan ini? Bisa ya? Walaupun saya enggak nulis bisa dipahami ya penjelasannya ya. Baik, jadi itulah hukum perbuatan hati yang ditujukan kepada selain Allah. Ada 3 tadi. 1 wajar, tabiat, boleh-boleh saja. Yang kedua apa tadi? Yang kedua melewati batas, haram. Yang ketiga menyamakan dengan Allah, ini syirik. Ya. Jadi haram itu bukan berarti enggak selamanya syirik. Tapi kalau syirik pasti haram.